Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 4C Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu implementasi binary search tree dalam Kamus Bahasa Indonesia Sunda. Selanjutnya, nah untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Ahmad Tubagus Nabil Maulana, lalu ada saya sendiri yaitu Dava Erinda Zidana, dan ada Muhammad Rafi Hermansyah. Selanjutnya, untuk table of content-nya, di sini kami yang pertama akan mempresentasikan ada flowchart, yang kedua ada pseudocode dan demo aplikasi, dan yang ketiga ada kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama itu ada flowchart. Flowchart ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada input kata bahasa Indonesia dan input kata Sunda, lalu ada input kata untuk pencarian, dan ada menghapus data atau menghapus kata. Flowchart ini dimulai dari menampilkan kata terjemahan. Lalu kita bisa menginputkan kata Indonesia, lalu input kata bahasa Sunda, lalu akan diproses insert data. Setelah itu ada percabangan, apakah ada kata yang sama atau tidak. Jika tidak, maka kata gagal ditambah. Jika tidak ada kata yang sama, maka kata berhasil ditambah. Lalu untuk proses menampilkan kata terjemahan, itu selanjutnya akan masuk ke input kata. Lalu dari input kata akan diproses pencarian menggunakan BST atau binary search tree. Lalu di situ terdapat percabangan apakah kata terjemahan ditemukan. Jika katanya tidak ditemukan, maka kata terjemahan tidak ditemukan. Jika kata terjemahan ditemukan, maka akan menampilkan output kata terjemahan ditemukan dan menampilkan kata terjemahannya. Lalu yang terakhir ada menghapus kata. Pada menghapus kata, kita bisa mengklik menghapus kata, lalu akan masuk ke proses menghapus kata. Setelah itu akan muncul kata berhasil dihapus dan proses selesai. Selanjutnya, untuk pseudocode akan diserahkan kepada teman saya yaitu Raffi Hermansyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode. Jadi yang pertama itu ada classword. Jadi classword itu digunakan untuk mempresentasikan kata dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Pada classword terdapat fungsi _init yang menerima 2 parameter, yaitu Indonesian dan Sundanese, yang merupakan kata dalam bahasa Indonesia dan Sunda. Kemudian menyimpannya dalam atribut setelah mengubahnya menjadi huruf kecil menggunakan flower. Oke, next. Untuk selanjutnya ada kelas BST Node, yaitu digunakan untuk mempresentasikan simpul dalam pohon biner atau binary search tree. Setiap simpul akan memiliki word atau yang menyimpan kata dalam 2 bahasa. Key yaitu untuk kunci untuk menentukan posisi simpul dalam pohon, lalu left anak kiri dan right anak kanan. Next. Oke, selanjutnya ada kelas BST atau BST. Kelas BST merupakan kelas yang akan memproses binary search tree. Kelas ini digunakan untuk menambahkan, mencari, dan menghapus dan transversal simpul dalam pohon. Oke, next. Oke, selanjutnya ada fungsi insert. Jadi fungsi insert ini akan menerima 2 parameter, yaitu word dan key, atau key itu kunci untuk kata tersebut. Jika pohon kosong, maka simpul baru menjadi akar pohon. Jika tidak, fungsi _insert akan dipanggil untuk menempatkan simpul pada posisi yang tepat. Pada fungsi _insert merupakan fungsi rekursif yang digunakan untuk menemukan posisi yang tepat untuk simpul baru dalam pohon.
Jika kunci lebih kecil dari kunci simpul saat ini, fungsi ini akan bergerak ke arah kiri, dan jika lebih besar akan bergerak ke arah kanan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada fungsi search, yaitu bakal menerima satu parameter yaitu term atau kata yang dicari, lalu mengubahnya menjadi huruf kecil. Kemudian program akan memanggil fungsi search seperti pada foto yang telah ditampilkan untuk mencari kata tersebut dalam pohon. Pada fungsi search akan mencari simpul dengan kunci yang sesuai. Jika kunci ditemukan, simpul tersebut akan dikembalikan. Jika tidak, pencarian dilanjutkan ke kanan kiri atau kanan tergantung pada perbandingan kunci. Selanjutnya ada fungsi search content. Jadi search content ini akan menerima satu parameter yaitu substring atau bagian dari kata yang dicari. Lalu program akan mengubahnya menjadi huruf kecil dan menginisialisasi daftar atau result untuk menyimpan hasil pencarian. Kemudian memanggil fungsi search content untuk mencari substring tersebut di dalam pohon. Pada fungsi search content akan mencari semua simpul yang mengandung substring tentu dalam kuncinya. Jika substring ditemukan dalam kunci simpul, kata tersebut akan ditambahkan ke daftar hasil atau result. Next. Selanjutnya ada delete. Jadi pada fungsi delete ini, dia itu cuma menerima satu parameter yaitu key atau kunci dari simpul yang akan dihapus dan akan mengubahnya menjadi huruf kecil. Kemudian program akan memanggil fungsi delete untuk menghapus simpul tersebut. Pada fungsi delete, program akan mencari dan menghapus simpul dengan kunci yang sesuai. Jika simpul memiliki dua anak, simpul tersebut diganti dengan simpul terkecil di subpohon kanannya. Kemudian simpul terkecil tersebut dihapus. Selanjutnya ada fungsi min value node. Fungsi ini berfungsi untuk menemukan simpul dengan nilai kunci terkecil dalam subpohon. Fungsi ini digunakan saat menghapus simpul dengan dua anak untuk menemukan penggantinya. Next. Yang terakhir ada in order traversal. Jadi fungsi ini akan menginisialisasikan daftar words yang menyimpan hasil traversing dan akan memanggil fungsi in order traversal untuk melakukan traversal in order pada pohon. Pada fungsi ini akan melakukan proses traversing. Lalu program akan mengunjungi anak kiri, kemudian simpul saat ini, dan terakhir anak kanan. Setelah itu program akan menambahkan kata dari setiap simpul ke daftar words. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tubagus Nabil. Terima kasih. Sebelumnya saya akan mendemokan aplikasinya tersebut. Mari kita lihat ya di sini. Kita untuk aplikasinya itu menggunakan Python ya. Basicnya Flash. Yaitu di sini kita buat API ya untuk yang nantinya si proses algoritmanya masuk ke sini. Terus di sini kita menggunakan JavaScript juga untuk nge-fetch dari API tersebut yang tadi. Terus di sini ada index HTML yaitu untuk ngerender ya tampilannya buat si usernya nanti. Apa yang ditampilin itu semuanya bisa tambah, hapus, dan nampilin semua katanya atau mencarinya. Mari kita ke demo seperti ini untuk demo aplikasinya ya. Di sini ada form buat nambah kata dari daftar semua kata di sini. Kita coba masukin burung bahasa Sunda. Nah, kita coba tambah kata. Nah, di sini berhasil ya. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita coba selanjutnya cari kata yang sudah kita tambahkan tadi ya. Bahasa Indonesianya itu burung. Nah, sudah ya, manuk di sini bahasa Sundanya.
kita coba balik ya, kita ganti ke bahasa Sunda, terus kita cari. Nah, sama saja ya, tetapi di sini yang dicari sistemnya itu ya ini bahasa Sundanya. Terus selanjutnya kita coba hapus. Nah, berhasil dihapus ya. Nah, kita coba tambahin lagi, misal tambahin lagi, lalu kita coba tambahin lagi ya. Nah, nggak bisa ya, karena di sini sudah ditambahin dari sistemnya, sudah disesuaikan gitu logikanya sama flowchart yang sudah dibahas tadi. Untuk demonya kira-kira seperti itu dari saya. Oke, terima kasih untuk Tubagus yang sudah mendemokan aplikasinya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Program Kamus Bahasa Indonesia Sunda dapat memudahkan masyarakat yang tidak bisa berbahasa Sunda. Dengan adanya Kamus Bahasa Indonesia Sunda ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengantisipasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Implementasi binary search tree dalam program ini akan meningkatkan efisiensi program dalam penyimpanan data dan pengelolaan data pada kamus dengan lebih baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.